Cek 1, 2, 3. Baik, saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Puji nama Tuhan, kita masih diberi kekuatan oleh Tuhan, sehingga kita boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Gembala GBA Kebenaran yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, untuk adik-adik sekolah minggu, silakan mengikuti gurunya untuk naik ke atas. Kita di tempat ini, mari kita membuka Alkitab kita sebagai dasar renungan kita. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-23. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-23, saya akan membacakan untuk kita. Mazmur pasal yang ke-23. Saya akan membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu membacakan ayat yang kedua, silih berganti kita sampai ayatnya yang ke-6. Ya, kita membacakannya secara silih berganti. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua. Demikian seterusnya kita silih berganti sampai ayatnya yang ke-6 dari Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan mulai. Perikop di atas, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, mohon Kau yang memberkati kami. Tuhan, kami juga mohon pertolongan-Mu untuk kami yang ada tempat ini, agar sekiranya mungkin Tuhan kami dapat mengerti firman-Mu yang akan kami dengar dan yang akan kami bahas pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu yang mungkin saat ini belum bisa datang di tempat ini. Tuhan memberkati mereka, menolong mereka. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan mereka, bahkan aktivitas mereka, Tuhan yang menjaga. Mungkin yang saat ini sedang lemah iman, Tuhan Kau juga yang menguatkan mereka. Kau menyadarkan mereka betapa Engkau telah mati untuk mereka, untuk menebus segala dosa mereka, sehingga mereka perlu menyadari akan kasih-Mu yang teramat besar untuk hidup mereka. Bapa di sorga, pada kesempatan pagi hari ini kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya kembali mengucapkan selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik ya. Saya juga mengucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu yang saat ini menonton kita, mungkin lewat Facebook begitu. Dan pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu tema, yaitu gembala yang ilahi. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat begitu banyak tulisan-tulisan Daud berbicara tentang Mazmur begitu. Dia banyak sekali berbicara mengenai kesedihan, duka cita, kepahitan hidup. Begitu. Tetapi kalau kita lihat di pasal yang ke-23 ini, kitab Mazmur yang dia tulis, ini ada satu gambaran sukacita. Ada suatu gambaran kebahagiaan seorang Daud yang dia gambarkan di sini. Sukacita yang terlihat dari kata-katanya, sukacita yang terlihat dari tindakan-tindakan Tuhan yang Tuhan perbuat atas hidupnya. Dan di sini juga dia menggambarkan identitas Tuhan dan karakter Tuhan. Oleh sebab itu kita mau mempelajari hal ini.
Tetapi sebelum kita membahas satu persatu dari ayat-ayat yang akan kita baca, kita mau melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-86 terlebih dahulu. Ini merupakan Mazmur yang sangat indah, berisi tentang permintaan ataupun doa seorang Daud. Mazmur pasal yang ke-86. Mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga saya akan membacakan untuk kita. Nah, perikop di atas sudah diberikan oleh LAI, itu doa minta pertolongan. Ayat yang pertama, doa Daud. Sedengkalah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku, peliharalah nyawaku. Sebab aku orang yang kau kasih, selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu lah aku berseru sepanjang hari. Oh saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum memulai di pasal yang ke-23 ini, kita perlu melihat bahwa hidup seorang Daud, tentunya dia pernah mengalami yang namanya duka cita dan kepahitan hidup. Tentu ini berbicara tentang dia sebelum dia diselamatkan. Sebelum dia diselamatkan tentu ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang ia alami, yang sebenarnya menekan hatinya, yang menundukkan hatinya sehingga dia merasakan, oh betapa sulit menjalani hidup ini. Tetapi kalau kita lihat kembali di Mazmur pasal yang ke-23, dia kembali memberikan suatu penegasan yang indah. Dia memberikan suatu penegasan yang terlihat sangat sempurna. Sempurna seperti apa sempurnanya Tuhan itu dia gambarkan dengan karakter Tuhan di sini. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita untuk melihat secara garis besar dari Mazmur pasal yang ke-23 ini. Tentu kita mau melihat garis besar yang pertama. Di sini Daud menegaskan hubungannya dengan Allah yang adalah gembala. Saya akan bacakan untuk kita. Tuhan adalah gembalaku. Jadi Daud menegaskan hubungannya dengan Tuhan bahwa Tuhan adalah gembalanya. Dan bagian yang kedua yang perlu kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini adalah Daud menceritakan pengalamannya. Kalau kita lihat mulai dari ayat yang kedua bagian A, B, C-nya, dan ketiga dan keempat dan kelima di situ dia menceritakan pengalamannya ketika dia bersama-sama dengan Tuhan. Dia menceritakan begitu banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan identitas Tuhan itu diperlihatkan dari ayat-ayat yang dia berikan kepada kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan bagian yang ketiga adalah kesimpulan seorang Daud. Inilah garis besarnya. Kesimpulannya bagaimana dia berkata bahwa oh Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dia tetap akan konsisten dan mengikuti Tuhan sepanjang masa seperti yang di ayat 6 dikatakan. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah kekurangan. Dia tidak pernah mengalami yang namanya kedukaan yang terlalu amat besar sehingga dia mampu melewatinya. Bahkan di ayat yang keempat dikatakan dia melewati bayang-bayang kematian tetapi dia tidak pernah takut. Karena Tuhan ada di pihak dia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita pada kesempatan pagi hari ini adalah seperti apa Daud menggambarkan identitas Allah? Seperti apa? Seperti apa seorang Daud menggambarkan identitas Allah dari ayat yang kita baca barusan? Hal pertama yaitu Daud mempertegaskan Allah sebagai gembala. Identitas Tuhan, identitas Allah yang dia gambarkan adalah Allah adalah gembala dia. Allah adalah gembala dia. Oleh sebab itu, tema kita adalah gembala yang ilahi. Gembala kita adalah Allah, Allah yang hidup, Allah yang sejati yang telah menciptakan segala sesuatu, menciptakan kita di tempat ini, memberikan kita kesempatan yang indah untuk datang bersama-sama di tempat ini. Itu ada Allah yang ilahi. Dan menarik bahwa ketika Daud berkata Tuhan ataupun Allah adalah gembalaku, artinya dia memposisikan dirinya sebagai seorang yang digembalai. Allah sebagai gembala, dia adalah yang digembalai. Dan Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan,
terminologi gembala ini sangat identik sekali dengan gembala yang mengembalakan kambing ataupun domba. Itu di daerah timur dekat sana. Identiknya begitu. Jadi dengan sangat-sangat pasti di sini Daud menggambarkan dirinya sebagai seorang domba. Sebagai seorang domba. Mengapa Daud menggambarkan dirinya sebagai seorang domba? Ini yang perlu kita pahami pada kesempatan saat ini. Karena sebenarnya manusia dan seekor domba itu memiliki ada beberapa sifat yang mirip-mirip gitu. Bukan sama tapi mirip-mirip. Misalnya domba itu memiliki kesadaran yang terbatas. Dimana ketika dia mengalami bahaya, dia tidak bisa untuk seperti mempertahankan dirinya. Jadi kesadaran dia itu sangat-sangat minim. Dan yang kedua, domba itu tidak punya kemampuan untuk mengetahui jalan ataupun arah ketika dia sudah mulai tercerai-berai dari kawan domba yang lain. Jadi dia tidak tahu bagaimana caranya kembali pulang ke kawanan-kawanan yang lain. Ataupun dia sangat mudah tersesat. Jadi dia membutuhkan seorang gembala untuk menuntun dia. Dan yang ketiga adalah domba tidak punya kemampuan untuk mempertahankan diri. Oleh sebab itu kalau kita lihat domba, ketika dia terjatuh di dalam air, itu sudah pasti mati. Mengapa? Karena dia punya bulunya ataupun ya bulunya begitu. Kalau terkena air itu akan sangat berat. Dan ketika dia jatuh ke dalam air, dia sudah pasti akan tenggelam. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Oleh sebab itu membutuhkan yang namanya gembala. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Daud mengambil suatu ilustrasi domba, ini dia ketahui karena sebelum dia menjadi seorang raja, dia adalah seorang gembala. Bapak Ibu masih ingat mungkin ketika Daud dipilih oleh Allah dan Samuel mengurapi dia menjadi raja, dia perlu ke padang dulu cari Daud begitu. Daud ini di mana ini? Dia sedang mengembalai kambing domba. Oleh sebab itu ketika kita melihat bahwa ini sesuatu hal yang real terjadi, bahwa ketika Tuhan memberikan suatu penyataan kepada Daud, dia menjadi seorang raja, dan dia mendapatkan suatu kesempatan yang indah, dia menjadi seorang raja. Tuhan memilih dia menjadi seorang raja. Pengalaman dia menjadi seorang gembala tidak ada. Itu ketika dia menjadi seorang gembala. Dan dia mau menuliskan kepada kita untuk saat ini, mau memberitahukan kepada kita bahwa ada beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan seorang gembala. Dan ini membawa kita kepada suatu tanggung jawab dari pribadi yang menciptakan kita. Apa tanggung jawab seorang Allah? Ataupun apa tanggung jawab seorang Allah seperti seorang gembala? Apa tanggung jawab dia? Tanggung jawab dia yang pertama adalah menuntun domba-domba ke air yang tenang. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-2 bagian B, di situ dikatakan, ia membimbing aku ke air yang tenang. Oh Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, air merupakan support system dalam tubuh manusia itu yang sangat-sangat penting. Mengapa? Karena sekitar 70% dari tubuh manusia itu terdiri dari air. Mungkin di sini ada yang ahli biologi ya, saya yakin sekali ada yang ahli biologi. Mungkin Tina, karena dia seorang perawat jadi tahu. Jadi manusia itu punya support system yang sangat penting, yaitu air. Bahkan ada satu analisis yang mengatakan bahwa manusia bisa hidup tanpa makan itu sekitar 1 minggu. Tetapi minimnya adalah ketika manusia tidak minum,
itu 3 hari mati. Jadi penting sekali air untuk kehidupan manusia. Ini sesuatu hal yang esensi bagi manusia. Esensial sekali bagi manusia. Ini sangat penting sekali bagi manusia. Karena tanpa air, kita mungkin tidak bisa hidup. Puji nama Tuhan, di Bekasi ini banyak airnya. Kalau tidak ada air, susah kita. Oh saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika Daud mengambil satu ilustrasi air, ini mengingatkan saya satu kisah di mana Tuhan Yesus bertemu dengan seorang Samaria. Yaitu di dalam kitab Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Di situ dia bertemu dengan seorang Samaria, wanita Samaria. Wanita sandal di situ. Sundal begitu. Nah, ketika dia bertemu dengan perempuan itu berkata, "Oh, masakah engkau meminta kepadaku seorang Samaria?" Meminta air seorang Samaria. Maksudnya apa? Jadi ketika Tuhan Yesus, Tuhan kita datang kepada seorang perempuan ini, maksud dia adalah mau memberitakan Injil. Dan sangat menarik bahwa di situ perempuan itu sedang mengambil air di siang bolong lagi. Itu seperti sesuatu yang tidak biasa di daerah timur dekat sana, seorang perempuan mengambil air siang-siang. Kita tidak tahu pastinya begitu. Tetapi yang pasti Tuhan sudah tahu bahwa ada perempuan di sana yang bisa dia bawa pada kebenaran. Dan dia berkata, engkau perlu mengambil air hidup itu. Engkau perlu mengambil air hidup itu. Engkau membutuhkan air itu. Dan sang perempuan ini bertanya, bagaimana cara mendapatkan air itu? Aku mau air itu. Untuk mendapatkan air itu, mari kita membuka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan. Mazmur, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga, saya akan bacakan untuk kita. Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ketiga berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oh saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kunci untuk mendapatkan air hidup itu ada di ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, sudahkah kita di tempat ini ketika kita mendengarkan firman itu melalui kebenaran-kebenaran yang disampaikan, kita merenungkannya? Sudahkah kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa yang tidak mungkin bisa menyelamatkan diri kita sendiri tanpa pertolongan Tuhan? Pernahkah kita sadar bahwa dosa kita lah yang akan membawa kita mati di neraka, yang akan membawa kita terpisah dari Allah? Sadarkah kita bahwa tanpa pertolongan dari Allah mustahil kita bisa mendapatkan keselamatan itu? Tetapi ketika kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, apa yang kita dapatkan? Di dalam Alkitab sudah sangat jelas bahwa jalan keselamatan hanyalah di dalam Yesus Kristus. Taurat itu, hukum itu adalah ada di dalam Alkitab ini. Setiap orang yang membacanya dan merenungkannya akan mendapati bahwa di dalam Alkitab ini sudah jelas dikatakan manusia berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah, dan manusia akan mati di dalam neraka. Tetapi ada satu solusi Tuhan. Itu setiap orang yang percaya dan bertobat kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini terjadi adalah ketika Tuhan kita, Yesus kita, datang ke muka bumi ini. Dia merendahkan dirinya menjadi seorang manusia yang sempurna. Karena dia adalah Allah dan dia adalah manusia. Bahkan di dalam kitab Petrus dikatakan, ia dicobai, tetapi dia tidak berbuat dosa. Akhirnya dia mati di atas kayu salib. Puji Tuhan kita punya salib.
Tetapi bukan di sini dia mati. Ini hanyalah gambaran salib. Dia mati di atas kayu salib, dia terpaku di atas kayu salib. Dia menyelesaikan seluruh dosa manusia. Yang seharusnya kita yang berdosa yang dihukumkan di atas kayu salib itu, tetapi Tuhan kita, Yesus kita mengambil itu semua. Dia memberikan dirinya, disalibkan demi kita. Dan saat itu juga dia menyerahkan kekudusannya bagi setiap orang yang mau menerima. Hingga dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai artinya, sudah selesai penghukuman atas dosa manusia. Tuhan sudah menyediakan jalan keselamatan. Tuhan sudah memberikan jalan keselamatan itu. Itu semua cukup untuk menyelamatkan orang yang paling berdosa sekalipun. Dari manusia pertama sampai manusia yang terakhir. Semuanya sudah Tuhan sediakan keselamatan itu. Tetapi persoalannya adalah, apakah kita mau menerimanya di dalam hati kita? Karena persoalannya adalah pribadi kita. Maukah kita menerimanya sebagai juru selamat kita yang hidup? Sebab siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Oh saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itulah penting mengapa ilustrasi air ini menjadi sesuatu hal yang esensi bagi manusia, sangat penting bagi manusia. Air di muka bumi ini kebutuhan kita, kebutuhan secara jasmani kita. Tetapi kita perlu mengambil air yang dari sorga itu, yaitu ada di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata, aku adalah air hidup itu. Dia adalah air hidup itu. Oh saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu, saya ingin memberikan kita satu penekanan lagi di sini, di mana seekor domba itu perlu dituntun di jalan yang benar. Mengapa perlu dituntun di jalan yang benar? Mengapa tidak lewat semak-semak saja begitu? Oh sangat penting. Karena domba itu sangat mudah tersesat. Jadi ketika dia dibawa di suatu jalan yang susah untuk dilewati, binatang itu sangat susah untuk bergerak. Karena dia punya bulu itu panjang-panjang, jadi ketika terkena kayu dan lain sebagainya, dia akan berhenti dan dia tidak bisa bergerak. Nah demikian halnya dengan kita. Mengapa kita perlu dituntun di jalan yang benar? Karena ada begitu banyak penyesatan di muka bumi ini yang mengatasnamakan Kristus tetapi bukan Kristus. Ada yang mengajarkan bahwa manusia perlu diselamatkan dengan perbuatannya. Kalau tidak, maka manusia tidak bisa selamat. Ada yang mengajarkan bahwa manusia perlu sempurna. Ada yang mengajarkan bahwa manusia sudah dipilih dari kekekalan, sebagian sudah diselamatkan dan sebagiannya akan dimasukkan ke dalam neraka. Pengajaran-pengajaran yang tidak punya inti, pengajaran-pengajaran yang tidak punya dasar terkadang membawa kita juga akan terhanyut ke sana kalau kita tidak terus mempelajari yang benar. Tidak dituntun oleh seorang gembala yang benar. Oleh sebab itu, kita di tempat ini, kita diajar yang benar, kita diberitahu yang benar. Jika ada yang salah, dikoreksi. Jika ada yang benar, beritakanlah itu kepada orang lain. Oh Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, itulah mengapa penting untuk kita mengetahui bahwa kita perlu berada di suatu lingkungan yang benar. Kita terus diajar yang benar. Kita terus diberitahukan pengajaran-pengajaran yang alkitabiah agar kita tidak terkontaminasi dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka berkata bahwa manusia perlu diselamatkan dengan perbuatan. Tetapi Tuhan berkata, mari kita membuka Alkitab kita dalam Efesus. Kitab Efesus pasal yang kedua. Pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan 9. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, janganlah ada orang yang memegahkan diri.
Satu ayat lagi di dalam Titus, kitab Titus. Dalam kitab Titus pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-5, saya baca. Titus pasal 3 ayat yang ke-5. Pada selamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali oleh Roh Kudus. Jadi sangat jelas bahwa perbuatan manusia itu tidak ada andil dalam keselamatan manusia. Tetapi perbuatan itu dari keselamatan. Ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita sudah dimenangkan oleh Kristus, nyatalah perbuatan kita menggambarkan keselamatan itu. Nyatalah kita bahwa kita adalah orang yang sudah dimenangkan, perlu memberitakan Injil, perlu memberikan kesaksian hidup yang baik, perlu berbuat baik agar orang melihat Kristus hidup di dalam kita. Karena ketika kita sudah menyatakan bahwa saya sudah terima Tuhan Yesus, artinya dosa kita sudah diselesaikan. Yesus Kristus telah melingkupi kita. Allah Bapa melihat Yesus Kristus ada dalam hidup kita. Dan kita menghidupi Yesus Kristus. Ketika kita menghidupi Yesus Kristus, itulah nampak dari diri kita. Perbuatan kita menggambarkan Kristus hidup. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, bukan hanya dua hal ini yang pelajari. Ada satu hal lagi, yaitu domba perlu dijaga. Domba perlu dijaga. Mengapa domba perlu dijaga? Karena domba ini adalah binatang yang lemah, binatang yang lemah, gampang sakit. Gampang sakit. Seperti halnya ketika kita di tempat ini. Saya tidak tahu apa masalah kita. Tetapi tiap manusia punya persoalan hidup. Punya masalah dalam hidupnya. Oleh sebab itu dia perlu membutuhkan gembala yang ilahi. Ataupun membutuhkan seorang gembala yang memberikan nasihat, yang menegur mereka, memberikan pengertian yang benar kepada mereka, membawa mereka di jalan yang benar. Oh Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau kita lihat di dalam kitab Ibrani, pasalnya yang mari kita buka kitab Ibrani pasal yang ke-13. Ayatnya yang ke-17. Kitab Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-17. Berbunyi demikian, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi seorang gembala ini punya tanggung jawab, yaitu berjaga-jaga atas kawanan domba itu. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saya punya satu ilustrasi. Ada seorang ibu di dalam satu gereja yang besar. Seorang ibu ini marah-marah kepada gembalanya. Gembala ini gak bener ini. Jemaatnya banyak yang tidak lahir baru. Banyak jemaat yang tidak lahir baru. Setiap hari ngoceh aja, marah-marah terus. Setiap saya datang ke gereja, ada aja yang besar, ada aja yang bikin pusing. Akhirnya singkat cerita Bapak Ibu, seorang ibu-ibu ini, dia tidak mau ke gereja lagi. Malas ke gereja, bikin pusing. Bukannya dapat firman Tuhan, malah dapat ocehan. Akhirnya sang gembala datang kepada seorang ibu ini. Permisi Bu, bagaimana kabarnya? Dia datang ibu itu. Akhirnya ibu itu bercerita, Pak, saya ini sedih Pak. Karena di gereja kita itu sudah kacau sekali. Banyak jemaatnya yang tidak tahu diri Pak. Kok bisa begitu? Ibu perhatikannya. Oh iya Pak, saya perhatikan tiap hari setiap saya datang berjemaat. Akhirnya sang gembala berkata, baik Bu, apa rencana Ibu selanjutnya? Saya mau pindah gereja aja lah, sang ibu berkata. Dan Pak gembalanya
berbicara lagi. Ibu, sebelum ibu pindah gereja, bagaimana kalau saya memberikan satu tawaran, Bu? Permintaanlah kepada ibu. Nanti sore ibu pergi ke gereja. Nah, di gereja itu, Bu, ada satu botol minum. Gelas maksudnya. Ada gelas minum berisi air. Syaratnya adalah ketika ibu mau keluar dari jemaat kita, mohon untuk ibu membawa segelas air itu berkeliling, mengelilingi gereja kita. Jadi kalau ibu bisa mengelilingi gereja kita dan tanpa menumpahkan air yang ada di dalam gelas itu, ya terserah ibu lah mau pergi dari gereja kita. Sang gembala berkata. Akhirnya beberapa hari kemudian sang ibu ini melakukan yang diperintahkan oleh sang gembala itu. Dia melakukan terus. Akhirnya dia berhasil putar-putar gereja dia. Nggak tumpah. Lalu dia datang ke gembalanya, Pak Gembala, saya udah bisa pergi kan? Udah senang saya nggak tumpah tuh airnya. Pak Gembala menasihati ibu itu. Ibu perlu tahu, mengapa air ini tidak tumpah? Itu karena konsentrasi ibu pada air ini, bukan kepada sekeliling. Ibu tahu nggak? Di dalam gereja itu ada makan-makan, Bu. Saya nggak tahu, Pak. Ternyata dia tidak tahu bahwa di dalam gereja itu ada makan-makan. Kan makan-makan kan pengen juga kan, lapar gitu kan. Tapi dia memperhatikan gelasnya. Jadi dia tidak melihat sekelilingnya, dia memperhatikan gelasnya sampai gelasnya tidak tumpah sedikit pun airnya. Nah, apa yang kita dapatkan dari kisah ini? Ketika kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan, itu mengajarkan kita bahwa sekeliling kita ini bukanlah menjadi fokus utama kita. Semua orang punya masalah kok. Semua orang punya persoalan hidup kok. Tapi persoalannya, maukah kita melibatkan diri kita dengan mereka? Kalau kita mau melibatkan diri kita dengan mereka, bikin pusing kita. Lebih fokus pada tujuan kita. Itu adalah hal penting yang perlu kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Dari poin yang pertama, Allah adalah gembala yang ilahi. Syarat seperti apa dan apa yang perlu menjadi perhatian kita sudah kita pelajari. Dan saat ini, poin yang kedua yang perlu kita pelajari adalah seperti yang sudah tadi, Daud adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Di bagian kedua ini, dia mengisahkan pengalaman. Dan apa pengalaman yang Daud dapatkan ketika dia bersama-sama dengan Tuhan? Kalau kita lihat kembali kitab kita dari Mazmur pasal 3 tadi, saya akan bacakan untuk kita. Di ayat yang ketiga berkata, ia menyegarkan jiwa aku di jalannya. Namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Daud menceritakan pengalamannya dengan Tuhan, ada satu karakter Tuhan yang dia berikan kepada kita. Ada satu identitas Tuhan yang mau dia nyatakan kepada kita. Nah, apakah identitas Tuhan yang Tuhan pakai oleh Daud ini menjadi satu ilustrasi yang baik? Di sini dikatakan bahwa Allah mencukupi keperluan Daud. Allah mencukupi keperluan Daud. Berapa banyak orangkah di tempat ini yang mengalami kekhawatiran hidup? Berapa banyakkah kita di tempat ini berpikir bahwa kalau tidak ada sesuatu yang memukau bagi saya akan berduka dan lain sebagainya.
Tetapi Raja Daud, dia memberikan satu gambaran, takkan kekurangan aku. Mengapa dia berani berkata takkan kekurangan aku? Karena Jehovah Jireh, Jehovah yang selalu menyediakan segala sesuatu, itulah yang akan mencukupi dia. Tentunya melalui ucapan syukur kita lah kita menyadari bahwa kita cukup dalam segala sesuatu. Memang secara kemanusiaan kita punya rumah masih kurang, pengen punya apartemen misalnya. Kita masih kurang, merasa kurang nih apartemen nih, pengen punya villa yang indah. Sudah punya villa yang indah, kita pengen punya mobil yang keren. Kita pengen punya pesawat misalnya, pesawat pribadi, kan keren. Keren sekali. Tetapi rasa kepuasan kita sampai mana? Bahkan ada satu orang ilmuwan yang mengukur kepuasan manusia. Dia tidak bisa mengukurnya. Karena akhirnya dia mati juga begitu. Seorang ilmuwan ini, saya lupa namanya. Dia berusaha melihat sampai manakah batas kepuasan manusia. Ternyata batas kepuasan manusia itu tidak ada batasnya. Sudah pengen punya ini, dapat mobil, pengen dapat pesawat lagi, pengen punya apartemen lagi, punya rumah yang gede lagi, dan lain sebagainya. Pengen hidup yang setinggi-tingginya, sudah menjadi pengen menjadi nomor satu lagi. Tingkatannya, dia ingin selamat. Tetapi Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, ada pakaian dan makanan, cukuplah. Wah, luar biasa. Rasul Paulus tidak berkata, ada mobil sedan cukuplah. Tetapi ada makanan dan pakaian cukuplah. Nilai seseorang manusia itu lihat dari pikirannya. Seberapa dia mengucap syukur akan hidupnya. Betapa besarkah ucapan syukurnya atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Ini hal penting yang perlu kita pelajari. Dan pengalaman Daud ini memberikan kita suatu pengertian yang jelas bahwa kepuasan manusia itu tidak ada batasnya. Tapi Tuhan memberikan kita suatu pengertian bahwa ada ucapan syukur. Itu penting. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hal apa saja yang Daud perlihatkan dan pengalamannya ini kepada kita untuk kita pelajari. Hal yang kedua adalah Allah melepaskan Daud dari lembah-lembah bayang-bayang kematian. Kita tahu Daud adalah seorang raja yang diurapi oleh Tuhan. Tetapi sebelum dia menjadi seorang raja, ada satu raja pertama, itu Saul, yang sangat tidak senang dengan dia. Sangat benci kepada dia. Bahkan kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18, dia berkata, Daud untuk membunuh ataupun mengambil orang Filistin itu 100 orang. 100 orang itu tidak sedikit. Dia disuruh berperang melawan orang Filistin. Sebenarnya motivasi dari Saul ini adalah agar Daud mati. Tetapi ketika dia berperang, puji nama Tuhan, Daud mampu melewati itu. Dia menang dan dia diberi hadiah. Gitu kan? Dan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-19 lagi, itu dia menyuruh beberapa anaknya sendiri untuk membunuh Daud. Saking bencinya kepada Daud. Saking benci, Saul ingin membunuh Daud. Dan gambaran di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ini memperlihatkan dia bahwa ketika dulu dia pernah ingin dibunuh, tetapi dia selamat karena tuntunan Tuhan. Dia berkata bahwa meskipun dia melewati bayang-bayang kematian, dia mampu melewatinya karena penyertaan Tuhan. Saya sedikit cerita. Tanggal 20 sampai 22 kemarin, GBA Gerape mengadakan YSC, Youth Spiritual Camps. Dan kami pergi ke daerah Cianjur, itu ke daerah
David Camp Resort namanya. Dan di sana kami melakukan kegiatan kerohanian seperti biasa. Sebelum kami sampai ke sana, saya teriming-iming dengan satu perjalanan yang kami lewati. Kami berangkat dari Sunter itu jam 5 pagi. Jadi pagi-pagi kami sudah bangun, jam 3 saya sudah bangun, siap-siap barang. Jam 4 sudah ke Grave begitu. Dan jam 5-nya, jam 5 langsung berangkat. Perjalanan kami cukup jauh, sekitar 3-4 jam. Sebelum kami sampai ke David Camp Resort itu, lokasi yang akan kami tuju, kami melewati jalan yang terjal. Jelek sekali Bapak Ibu, jelek sekali jalannya. Ada satu teman yang berkata, wah ini nih kayak jalan ke hutan, benar-benar mirip-mirip ke hutan. Tapi vilanya bagus, jalannya mirip-mirip hutan, ke hutan gitu. Karena jalannya bebatuan, dan pada waktu itu saya agak terkejut. Mengapa? Karena ketika kami melewati satu lembah begitu, dan ada curam sekali, ada jurang begitu. Jadi ada beberapa teman yang berkata, ini kalau kita tergelincir sedikit ini kita bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un katanya. Saya jadi agak kaget juga. Setelah saya ngeri juga. Curam sekali Bapak Ibu. Terus saya terpikir, sedikit aja ambles ini kita udah pasti bolak-balik. Saya pikir-pikir, ini kalau kita kecelakaan, ini saya nggak jadi khotbah di GBI Kebenaran. Tetapi puji nama Tuhan, saya bisa melewatinya. Walaupun bukan seperti Daud, melewati lembah-lembah kekelaman, ataupun bayang-bayang kematian. Oh Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saya yakin sekali, kita di tempat ini juga pasti pernah alami peristiwa yang sulit. Yang seolah-olah, kita sudah tidak mampu untuk melewatinya. Tetapi Tuhan, saya yakin sekali, menolong kita, menjamah kita. Dan poin yang kedua ini menghantarkan kita kepada poin yang ketiga sebagai suatu kesimpulan bagi kita. Yaitu, di mana Daud menyimpulkan bahwa dia tidak pernah kekurangan. Dia tidak pernah kekurangan karena mengapa? Karena dia menerima segala yang Tuhan berikan itu dengan ucapan syukur, dengan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Dan dia juga berkata bahwa dia tidak takut bahaya karena Tuhan yang berserta dia. Tidak ada satu orang pun yang bisa melawan kita ketika kita berada di dalam Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kasih Allah yang terus menolong kita, memimpin kita, menyertai kita. Demikian jemaat di tempat ini. Ketika kita berada di dalam Tuhan Yesus, kita tidak pernah takut. Badai penderitaan apapun yang akan kita alami, ingatlah bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat atas hidup manusia. Dia tidak akan pernah memberikan pencobaan yang melebihi kemanusiaan kita, yang melebihi batas kemampuan kita. Dan kalau kita lihat kembali, Daud juga ketika dia menyadari penyertaan Tuhan dalam hidupnya, dia berkomitmen untuk tinggal di dalam Yesus Kristus. Apakah kita tetap tinggal di dalam Yesus Kristus? Ada begitu banyak hal yang perlu kita perhatikan ketika kita tinggal di dalam Yesus Kristus. Hidup kita bercahaya di dalam Kristus. Hidup kita menjadi suatu kesaksian bagi orang lain. Oh Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai penutup saya ingin mengajak kita membaca Alkitab kembali di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-58. Ayat terakhir dari 1 Korintus pasal 15. Kalau sudah menemukannya, saya undang Bapak Ibu untuk baca secara bersama-sama. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-58. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih,
berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ayat ini menjadi satu ayat penutup bagi kita bahwa kita perlu dikatakan berdirilah teguh, jangan selalu bekerja. Karena mengapa? Kita tahu jerih payah kita itu tidak sia-sia. Orang dunia ini bekerja dengan sekuat tenaga, dengan sekuat-kuatnya, tetapi pada akhirnya mereka akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada satu orang pun yang sempurna, tidak ada satu orang pun yang bisa hidup selama-lamanya. Tetapi Tuhan merindukan sama dengan Dia. Karena ketika kita di dalam Dia, tidak ada penghukuman lagi, tetapi kita akan selalu dengan Kristus.